Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Oke. Adelia. Adinda. Aisyah. Akbar. Agung. Angel. Ayunda Jasmine. Zaira. Keiko. Oke, berarti yang nggak hadir 2 orang ya. Rifat dan Rizky. Kita doakan Rifat yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Sebenarnya ini nggak terlalu baru ya. Materi ini pernah kalian pelajari sewaktu di kelas 8, yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan simulasi sedikit, sekalian ice breaking ya. Cara bagaimana programmer itu memprogram suatu aplikasi atau suatu program dan membuat instruksi ke dalam program tersebut. Jadi nanti Ibu minta ada 4 orang, 1 orang programmer dan 1 orang robot. Jangan dipegang ya, suara aja kasih tahu. Putar kanan. Oke, jadi dari kegiatan tadi, siapa yang mau ngasih pendapat kaitannya sama pemrograman atau berpikir komputasional? Jadi berpikir dari permainan tadi itu jadi kayak programmernya tuh memberi arahan ke komputernya buat nyelesain masalah. Jadi disuruh kayak buat disuruh dikasih arahan atau perintah buat menyelesaikan masalahnya di komputer. Oke, good, betul ya. Oke, kita simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ada 2. Yang pertama, menerapkan konsep lembar kerja pengolah data dan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan. Nah, menyelesaikan persoalan dengan himpunan data berstruktur kecil dan sederhana. Yang kedua, mendisposisikan BK yang diperlukan pada bidang lain. Nah, nanti juga kalian akan menerapkan pengolahan data tadi diubah menjadi suatu program yang bisa dipakai oleh orang banyak. Itu ya. Nah, oke, kita mulai ya kuisnya ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan dijawab pertanyaannya 30 detik ya. Oke, tadi kita membahas komponen berpikir komputasional. Kalian sebut ada 4, betul ya? Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada berpikir algoritmik. Contoh dekomposisi, memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Masih ingat dulu Ibu pernah menjelaskan, ini dengan konsep memasak mie. Ya. Kalau kalian masak mie, apa aja yang harus dibutuhkan, harus disiapkan sebelum kalian masak mie? Panci alatnya disebut, panci teh disebut alat ya. Terus kayak mie-nya dong, berarti harus ada bahannya ya. Mie-nya mau pakai telur enggak? Itu masuk ke bahan ya. Terus butuh apa lagi? Piringnya. Nah, itu adalah membagi tugas yang tadinya banyak menjadi
lebih kecil. Kira-kira bahannya apa aja, alatnya apa aja. Secara tidak langsung kalian udah melakukan dekomposisi. Atau nanti yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola, contoh waktu masak mie rebus dan masak Indomie goreng beda atau sama? Sama-sama direbus. Perbedaannya apa? Ada airnya dan yang satu disajikannya tidak dengan airnya. Secara nggak langsung kalian udah tahu polanya. Ketika kalian beli Indomie goreng, kalian masaknya pasti pakai panci, nggak pakai minyak ya. Ya, meskipun namanya goreng, tapi tetap dimasaknya direbus. Abstraksi itu tadi kalian udah kalau masak mie butuh mixer nggak? Enggak ya. Artinya kalian udah tahu mana yang penting dan mana yang tidak ketika menyelesaikan masalah. Selanjutnya berpikir algoritmik. Nah, berpikir algoritmik adalah salah satu cara komputer bekerja. Jadi dia itu bekerja berdasarkan urutan. Kalau masak mie, apa dulu yang dilakuin? Apakah ya, siapkan alat dan bahannya dulu, buka bungkus ya. Kemudian jangan gini, kalian udah manasin kompor aja air mie-nya belum beli ya. Berpikir komputasional dalam pengolahan data, penerapannya yaitu kalian tadi menguraikan data-data yang diperlukan dalam pengolahan data. Yang kedua, mengenal pola data. Yang ketiga, menyaring data. Yang keempat, desain algoritma. Apa sih, Bu? Nah, enaknya ke praktek ya. Nah, nanti di LKPD, Ibu bagi dulu aja ya LKPD-nya. Ntar sekalian kalian praktek. Kelompok 1. Ini LKPD-nya, silahkan. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Ini kelihatannya banyak ya, tapi sebenarnya sisanya itu tutorial. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Ya. Ini masalahnya nanti adalah tentang uang jajan. Ya, uang jajan kalian sehari-hari. Oke. Kamu adalah seorang murid SMP. Setiap hari kamu pasti dikasih uang jajan kan? Ya. Jika dibandingkan teman sekelas, kamu ini masuknya hemat, boros, atau sangat hemat? Sangat hemat. Nah, nanti kita akan lihat ya dari datanya. Ngitungnya pakai rumus apa kalau total? Sum. Oke, gimana cara nulisnya? Sini. Sama dengan cara nulisnya di sini kan? Nah, sama dengan sum. Oke, udah gitu isinya adalah kalian blok yang ini. Nah, ini kan datanya ya. Blok. Ini kegedean. Dari ibunya kegedean. Salah. Ulangi. Pokoknya tadi di blok jadinya ya. Oke, yang bikin scratch siapa di sini? Imamu udah mau beres ini. Oke, lanjut, Mam. Oke. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang bagian Excel-nya? Wih, udah beres. Ya, gitu. Itu juga yang rata-rata total di rata-ratain ya. Yang total. Jadi nanti kelihatan rata-rata jumlah uang kas itu rata-ratanya berapa. Misalnya kalau rata-ratanya 10.000, berarti kalau yang di atas rata-rata berarti dia boros maksudnya. Nanti keterangannya dipakai gitu. Keterangannya. Nah, nanti keterangannya Ibu kasih tahu lagi caranya ya. Hitung dulu rata-rata. Ngerjain Excel? Wih, bisa. Yang scratch? Wah, udah mau beres ini. Ini siapa ini yang ngerjain? Zaira. Mantap. Oke, kelompok 4 yang mana 4? Ini ya? Iya, Ibu. Siapa yang ngerjain Excel-nya? Ica. Wih, udah mau beres. Ica. Tinggal rata-rata pakai apa, Ica?
average. Nah, sama ya rumusnya ya. Oke, yang scratch bisa Kalau misalnya ini maksudnya apa? itu ke variables ya. Ini ada variabel. Nah, ada make a variable. Oh, nah di situ ya. Keterangannya itu diisi apa Ibu? Nah, keterangan nanti Ibu jelasin ya cara nanti di sini. Nih, ini juga udah mau beres nih scratch-nya. Oke, anak-anak, karena kelompok 5 dan kelompok 1 belum siap, kita mulai dari kelompok yang udah siap dulu ya. Kelompok 2. Yuk, tepuk tangan dengarkan dulu ya. Yuk. Silakan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Keiko, saya Gracia. Di sebelah sana ada Adel dan Nova. Dan juga Angel. Iya. Kami akan menjelaskan terkait hasil diskusi mengenai berpikir komputer. Habis itu kita pencet enter dan muncul hasilnya. Untuk melanjutkan ke bawah, kita tinggal di scroll ke bawah. Ininya dipencet, di blok, lalu ditaruh ke bawah. Untuk rata-rata, kita menggunakan rumus average. Kok nggak ada average-nya? Average-nya itu sama dengan average, buka kurung, kita ambil dari kolom ini semua, lalu kita bagi rata-ratanya. Dan hasilnya seperti ini. Kalau yang buat apa? Yang keterangan, kita menggunakan rumus if, buka tutup kurung, F2 lebih besar sama dengan 20.000, titik koma, boros, titik koma lagi, if, buka kurung, F2 lebih besar sama dengan 15.000, titik koma, hemat, atau sama titik koma lagi, sangat hemat. Ini apa nih? Hempit terus dia harus ngikutin apa? Jadi ini di bawah sini tuh ada kayak kolom gitu. Nanti kita ngisi dari total sarapan, snack, ongkos pulang sama. Jadi nanti ada langsung totalnya. Ini untuk apa? Yang mana? Untuk variabel apa? Untuk Sarapan, snack atau ongkos? sarapan. Coba 8.000 ya. Ya. Uang jatah cemilan ini berapa? 7.000. 7.000. Ongkos pulangnya 6.000. 6.000. Iya. Oke, terima kasih. Oh iya yang ini. Yang pertanyaan. Sekarang Ibu tanya ya. Siapa siswa dengan pengeluaran tertinggi? Angel. Dengan pengeluaran 22.000. Oh, Angel paling boros ya. Dari data tadi ya. Terus siapa aja siswa yang hemat, sangat hemat? Yang sangat hemat ada banyak. Ada Rifat, Najwa, Sheni, Konsa, Riko, Fatir, dan Gracia. Oke. Sama nggak? Sama. Rata-rata sekarang, rata-rata sarapan berapa? Kalau sarapan itu di 6.100. Snack? Kalau snack 3.000. Ongkos pulang? 15.000. Sama nggak? Terus kira-kira dari berpikir komputasional, kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, gunanya untuk apa sih? Apa ada gunanya atau enggak kalian belajar ini? Gitu. Untuk budgetin uang, bagus ya. Bendahara nih bisa pakai kayak gini.
Jadi nanti bisa dikategorikan siapa yang rajin bayar uang kas, siapa yang jarang bayar uang kas. Contoh ya. Senang nggak belajarnya? Senang karena ibu atau karena pelajarannya? Karena ibu. Jangan karena pelajarannya ya. Kalaupun ibu nggak ngajar, kalian harus tetap belajar ya. Pelajarannya gitu tapi orang gurunya nggak asik kan? 3, 2, 1. Tesnya udah selesai, kita akan lihat siapa yang masuk podium. Yes, jing 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 jing. Wey! Kelompok 1. Ini hadiahnya bagi-bagi ya. Oke, terima kasih ya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan lebih explore tentang AI-nya. Ya. Kalau hari ini kita tentang coding, minggu depan kita belajar tentang AI-nya. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.